Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha dekat, Maha memperhatikan kita, Maha tahu apapun yang ada dalam pikiran kita, Maha tahu apa yang terlintas di hati kita. Dan tiada pertemuan ini terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan karunia Allah pertemuan ini berkah, artinya membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Alhamdulillah sahabatku sekalian, seperti yang kita upayakan bersama, kita akan berjumpa kembali dalam kajian ekonomi syariah dengan hamba Allah yang dititipi ilmunya, yaitu Ustadz Muhammad Antonio Syafi'i. Benar ya? Ya, beliau seorang pakar, doktor ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum dulu nih. Oh iya ya. Pak lagi. Amin. Alhamdulillah, gimana lebarannya ini, Ustadz? Apa yang spesial? Lebarannya Masya Allah sekarang banyak ini banyak nulis jurnal untuk paper untuk jurnal internasional karena kan sekarang sudah associate profesor, tinggal sedikit lagi ke profesor penuh. Dalam dunia itu ada istilahnya profesor full sama ada profesor madya. Nah, Masya Allah, kita kan nggak perlu sesungguhnya tentang itu, tapi kampus ternyata perlu karena kita mau mengadakan program doktor di Tazkiyah. Nah, tidak bisa kita mengadakan program doktor kalau belum melahirkan guru besar penuh gitu loh. Nah, ini adik-adik sudah pada jadi guru besar di beberapa kampus, tapi yang abangnya ini belum. Jadi dari 850 yang disyaratkan, alhamdulillah sudah 700, sudah profesor madya, associate profesor kalau di luar negeri. Nah, sekarang tinggal profesor penuh. Nah, untuk profesor penuh ini ada beberapa syarat. Ada syarat yang terkait dengan pengajaran, ada dengan pengabdian, ada juga yang berkaitan dengan jurnal dan riset internasional. Nah, Masya Allah, karena tampaknya ini dikuasain oleh asing ya, jadi jurnalnya harus khusus, harus terindeks, harus internasional, terbitannya juga kadang-kadang setahun sekali, setahun dua kali, jadi kita rada ngantri di situ. Alhamdulillah sih sudah terpenuhin, yang utamanya tinggal sekarang beberapa syarat kecil aja lagi. Nah, mohon doanya dari AA, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa selesai. Targetnya sih akhir tahun atau awal tahun depan. Oh, jadi nanti profesor ekonomi syariah gitu atau gimana? Semohon. Oh. Lalu apa yang spesial nih kalau sudah belajar lebih banyak? Jadi gimana nih? Apa bedanya seorang yang sudah dititipin pemahaman jadi seorang profesor ekonomi syariah? Jadi lebih gimana nih keilmuannya? Tentunya itu sih gitu. Tidak perlu kan. Kalau dari sisi angka saya sudah cukup untuk 2 profesor. Oh, gitu ya. Cuman salahnya dahulu administrasinya rada lemah gitu lah, maklum kita kan nggak fokus di situ, banyak mengembangkan unit-unit bisnis lapangan supaya orang bisa bekerja, supaya orang ada lapangan usaha. Kemudian kita membreeding para entrepreneurs muda, startup seperti yang lakukan lah di Darut Tauhid. Kita kan lebih ke situ. Sementara kalau administrasi ngurusin ke Dikbud, pencatatan, justru itu yang kita rada lemah. Nah, sekarang itu dirapihin gitu loh. Nah, ternyata memang kalau untuk urusannya dengan SK itu tidak bisa seperti itu. Tapi intinya sih kita harus berilmu padi kan. Semakin kita nambah ilmu, semakin kita harus tawadu. Semakin kita bertambah ilmu, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma tazalu qadamai abdin hatta yus'al al-arba' an ilmihi bima yuntafa'u bihi wa an hayatihi bima yantafi'u bihi fima afna wa an syababihi fima abla wa an malihi min aina iktasab wa bima anfaq. Seseorang itu tidak akan menggerakkan
kakinya di yaumil kiamat sampai ditanya 4 hal tentang umurnya bagaimana dihabiskan, masa mudanya bagaimana berlalu, tentang hartanya dari mana dapat, kemana pergi, serta bagaimana ilmunya dimanfaatkan. Jadi semakin seseorang itu bertitel, semakin seorang itu ada embel-embelnya, tanggung jawabnya semakin berat. Masya Allah. Iya, benar sekali. Dan ciri-ciri khas orang berilmu itu apa kira-kira Ustadz? Ini kan sekarang orang banyak didorong semangat nyari ilmu. Nanti ciri khas orang yang ilmunya tinggi itu seperti apa coba Ustadz? Punten. Sesungguhnya Allah sudah memberikan arahan. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, al-ulama di sini sesungguhnya bukan hanya saja ulama fikih dan ulama syariah, tetapi adalah ulama dalam artian the man of science, the man of knowledge. Orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang memiliki kompetensi. Karena seorang dokter misalnya yang sangat mengetahui tentang virus corona, ketika seorang itu tahu bagaimana kecilnya virus corona dan bagaimana dahsyatnya yang diakibatkan oleh corona, dalam waktu 14 hari bisa merubah seseorang yang sehat menjadi langsung tidak berdaya, itu dia mengetahui kehebatan dalam satu makhluk Allah yang 150 nano itu lebih dalam dari kita. Berarti ketika dia tahu bagaimana struktur corona, bagaimana dia bisa menular, bagaimana dia bisa bertahan, kemudian bagaimana bisa merusak anggota tubuh, dengan izin Allah tentunya, itu akan mengatakan bahwa this is something great, this is something amazing, this is something big gitu. Ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, dan bukan yang biasa-biasa aja. Nah, ilmu tentang virus itu akan mengantarkan yakhsyallaha, kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan. Itu berbeda dengan kita. Taubahnya jikalau seseorang arsitek gitu ya, arsitek yang biasa ngebangun, yang ngukur kalau sananya 4 meter kali 4 meter, bentangannya segini, kemudian besinya harus segini, betonnya harus segini. Ketika melihat struktur Burj As-Sa'ah, menara yang di depan Ka'bah itu, yang nomor 2 tertinggi di dunia, dia akan takjub, ini gimana ngebangun segede gini, setinggi gini. Atau ketika melihat Burj Khalifah di Dubai, melihat gedung 800 meter di atas, itu dia kebayang bagaimana apresiasinya kepada orang yang ngebangunnya. Tetapi kalau kita mungkin biasa-biasa aja gitu. Nah, inilah yang mengantarkan the man of science itu bisa lebih dekat kepada Allah daripada the man without science, orang yang tanpa ilmu pengetahuan. Sama juga misalnya dengan kita ini ya, sekarang kita mempelajari hadis itu susah. Hafal hadis aja susah. Nah, ketika melihat seorang Imam Bukhari yang sampai mengkodifikasikan ribuan ayat, kemudian menyusun silsilahnya, perawinya, sampaikan sedemikian diakui oleh dunia, kita bisa kebayang gimana seorang Imam Bukhari itu menguasai ilmu hadis, dari mulai rijalul hadisnya, sanadnya, kemudian bagaimana dari sahabatnya, dari tabiinnya, dari tabiut tabiinnya, sampai dibukukan begitu loh. Jadi itu akan bisa mengapresiasi betapa susahnya orang yang berilmu bisa mengetahui betapa susahnya memprosesnya itu. Insya Allah hari ini, alhamdulillah jika setiap yang berilmu bisa beramal juga ya. Ya, kita bersyukur kalau dengan ilmu orang bisa mengenal Allah. Ini putus-putus ya, ini Faruk dari yang A atau dari yang mana nih, punten Pak Faruk? Jelas, jelas. Halo? Jelas Ustaz ya? Oh iya. Tapi faktanya tidak semua orang berilmu, Ustaz, tidak semua orang berilmu bisa jadi mengenal Allah. Tidak sedikit ilmu itulah yang bisa membuat orang menuhankan dirinya, ya,
menjadi ujub, menjadi takabur, menjadi riya, menjadi dengki, ya, bahkan tidak sedikit itu ujian orang berilmu. Bahkan orang yang dihisab kedua di akhirat itu adalah ulama, ya kan, yang belajar agama dan mengajarkannya seperti Ustadz Muhammad Antonius Syafi'in, dan di kedua dihisab. Ya, Itu ada yang disebut dan dengan ternyata tidak semuanya selamat itu yang ulama dan yang tahu Quran. Karena ada satu kunci dari orang berilmu. Ternyata yaitu hatinya, ya. betul. Jadi kalau kan kenapa ada ulama yang tidak berhasil masuk ke surga? Karena ternyata di hatinya itu lebih menyukai kedudukan di sisi makhluk, penilaian makhluk, kekaguman makhluk dengan menggunakan ilmu agamanya. Sehingga Allah murka sekali. Artinya memang berat ini orang yang dititipi ilmu, apalagi ilmu agama, betul? Betul. Ya, jadi memang ada satu yang disebut dengan at-taufiq wal hidayah. Jadi antara ilmu dengan hidayah itu ternyata adalah dua hal yang berbeda. Seperti orang orientalis gitu. Seorang orientalis itu mengetahui tentang keilmuan sangat banyak. Dia mengetahui tentang sejarah Rasul, tentang sejarah Al-Quran, tentang ilmu hadis, tentang fikih. Masya Allah itu banyak sekali. Orientalis itu kadang lebih pintar dari kita-kita ini. Tetapi mengapa tidak mengantarkannya kepada iman? Nah, berarti mengetahui sesuatu dan mengimani sesuatu dan melaksanakan sesuatu itu ternyata berbeda. Mengetahui sesuatu, mengetahui tentang Islam, dan mengetahui tentang dalam-dalamnya Islam, dengan mengimani Islam itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Nah, setelah mengimani, sampaikan ke melaksanakan, itu juga yang berbeda. Nah, tetapi mengetahui sesuatu itu tuh awal daripada seseorang bisa mengimaninya dan bisa melaksanakannya. Nah, di sini ada at-taufiq wal hidayah. Nah, hidayah itu dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada intinya untuk ke jalan yang benar serta mengambilnya. Makanya orientalis itu dia sudah dapat ma'rifahnya, knowledge-nya, tetapi belum dapat hidayahnya. Nah, ini yang kata tadi disebutkan, hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Abu Thalib bagaimana kurang dekatnya dengan Rasul, bagaimana tidak tahunya, bagaimana beliau tidak tahu terhadap keikhlasan Rasul, kejujuran Rasul, martabat Rasul, dan segalanya, bahkan yang membelanya. Tetapi ternyata itu tidak mengantarkan kepada Abu Thalib untuk mengimani kerasulan Nabi besar Muhammad SAW dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau masih berpikir tentang posisi beliau di masyarakat Quraisy dan lain sebagainya. Makanya kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu untuk memaksakan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang diinginkannya. Hidayah. Jadi itu adalah hidayah. Yang kedua adalah taufik. Nah, setelah dia tahu tentang hidayah, tahu tentang kebenaran, mengimaninya, kemudian melaksanakannya. Nah, itu semuanya prosesnya di dalam hati. Dalam hati dan pikiran jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dua proses itu, proses mengimaninya dan proses melaksanakannya. Itulah yang mahal yang harus kita upayakan. Masya Allah. Nah, kalau AA perhatikan ya Ustaz ya, kan hidayah itu mudah bagi Allah untuk memberikan kepada siapa. Tetapi secara syariat justru Allah kan sangat tahu apa yang tersembunyi di hati. Ya. Apakah seseorang itu mencari dia, mencari Allah, atau mencari selain Allah di hatinya tuh. Berharap kedudukan di sisi Allah atau berharap kedudukan di selain Allah. Nah, itu tidak terungkap oleh kata-kata, tetapi sangat tersembunyi di hati dan Allah sangat tahu tuh ya. Seperti misalkan wallahu alam ya tentang Abu Thalib.
karena di hatinya lebih sibuk kedudukan di masyarakatnya ya. Boleh jadi tuh itu kuncinya tuh ya, karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ini obrolan-obrolan bahwa tidak setiap orang belajar agama, tidak setiap orang mengamalkan agama ingin mencari kedudukan di sisi Allah. Ya. Itu tersembunyi di hati. Jadi walaupun ngaji, walaupun tahajud, walaupun dakwah, walaupun banyak sholawat dan sebagainya, itu belum tentu yang ada di paling dalam di hatinya itu pengen dekat dengan Allah, dan Allah tahu itu. Dan ini yang paling bahaya nih ya. Ya. Yang tersembunyi di hati itu tuh, karena ada kenikmatan mencari kedudukan di sisi makhluk, dipuji, diakui, dikagumi, dan Allah tidak bisa dibohongi dengan sesuatu yang tersembunyi. Dan yang tersembunyi ini sangat berpengaruh untuk turun tidaknya itu hidayah. Gimana tuh kalau kayak gitu? Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Ya, itulah yang paling harus kita upayakan, bagaimana ilmu ini mengantarkan kita kepada hidayah, dan bagaimana hidayah ini mengantarkan kepada takwa. Yang mudah-mudahan itulah yang selalu kita mintakan dalam setiap hari, dalam setiap sholat, dalam setiap ibadah kita, bahwa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kita hanya dengan pertolongan Allah lah bisa ingat Allah, hanya dengan pertolongan Allah lah bisa syukur kepada Allah, dan hanya dengan pertolongan Allah kita bisa beribadah kepada Allah. Karena seperti yang tadi disampaikan, banyak orang yang sudah mengetahui tetapi ternyata tidak menyampaikannya kepada zikir kepada Allah, tidak menyampaikannya kepada syukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita upayakan setiap hari, setiap saat, agar ilmu ini berujung kepada takwa. Jadi sangat sayang kalau seandainya kita mempelajari satu ilmu dan tidak mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya itu prolog itu prolog kita nih ya. Sekarang kita langsung ke ilmu ekonomi syariah. Jadi gimana Ustaz? Jadi kenapa betapa pentingnya ilmu ekonomi syariah ini bagi masyarakat? Begini, mungkin ini bisa diawali dengan pertanyaan, kalau dalam satu hari kita menghabiskan waktu di mana saja? Satu hari kita menghabiskan waktu di mana saja. Asumsikan sebelum corona, atau insya Allah setelah new normal ini, setelah corona itu pergi. Terutama jika di kota-kota besar seperti metropolitan Jakarta, demikian juga di Bandung, di Surabaya, apalagi jika kita berbicara tentang New York, tentang London, tentang Los Angeles, dan Berlin, maka kita akan kebayang orang itu jika di rumahnya misalnya di Bekasi, atau rumahnya di Bogor, atau rumahnya di Pamulang, kantornya di Jalan Sudirman Tamrin. Pertanyaannya, itu jam berapa dia akan keluar dari rumah? Untuk menghindari macet, mungkin dia berangkat dari mulai jam 5, udah sholat subuh, langsung jalan. Jadi seperti sekarang ini dia udah di jalan ini. Maka dia sudah akan berada di sana dari mulai jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ternyata jam 18 itu orang baru bergerak dari kantornya, 19 di jalan, jam 20 baru sampai rumah. Nah, kalau para eksekutif itu yang ada di pasar modal, yang ada di manufaktur, demikian juga di BUMN, apalagi posisinya sudah lebih tinggi, itu Masya Allah pergi jam 6, pulang tuh jam 8. Dari jam 6 hingga jam 8 itu hampir sekitar 15 jam. Nah, sementara jika dia sholat zuhur misalnya, itu berapa menit? Itu hanya 5 menit. Jadi sholat zuhurnya 5 menit, sholat asar juga 5 menit, sholat maghrib di jalan, itu hanya 25 menit sehari.
Karena 5 kali 5, 25 menit. Sementara dia menghabiskan waktu untuk mencari pengetahuan ilmu dan untuk mencari nafkah itu hampir sekitar 15 jam. Nah, jika kalau dikalikan 15 jam kali 60 menit itu ketemunya 900 menit. Nah, Masya Allah ibadah itu hanya 25 menit, sementara mencari nafkah 900 menit. Pertanyaan berikutnya, apakah yang 900 menit ini lebih dekat kepada nilai-nilai kapitalis atau lebih dekat kepada nilai-nilai Islami, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya? Jawabannya hampir pasti jikalau di Jakarta ini itu ternyata bagaimana cara kita marketing, bagaimana kita cara mendapatkan order, bagaimana kita cara berjualan, bagaimana cara membiayainya, ke banknya, ke pasar modalnya, ke asuransinya. Masya Allah ini lebih dekat kepada nilai-nilai kapitalis daripada nilai-nilai yang Islami. Oleh karena itu, ekonomi syariah itu menjadi sangat amat penting karena dalam mata pencaharian kita itu di sana ada halal dan haram. Dalam mata pencaharian kita itu disitulah ada apakah kita akan diridhoi oleh Allah, apakah kita akan dibenci Allah. Dalam proses mencari nafkah kita itulah apakah akan membawa kepada keselamatan dunia akhirat atau hanya bahagia di dunia, belum tentu juga bahagia sih, dan sengsara di akhirat. Jadi ekonomi syariah ini atau mencari rezeki dan mencari income sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu sangat amat penting karena dia mendominasi hidup kita hampir 15 jam sehari. Hampir 15 jam sehari dibandingkan dengan kita di masjid tidak lebih dari setengah jam dalam satu hari. Nah itu. Jadi ini salah satu alasannya mengapa itu begitu penting karena dia mendominasi hidup kita dalam satu hari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 85 Allah mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian hanya akan beriman kepada sebagian Al-Qur'an, mengambil hanya dimensi keimanan dan ibadahnya saja dari Islam, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur kepada sebagian yang lain. Artinya secara ibadah kita ini sudah Islami, secara akidah kita sudah Islami, wa takfuruna bi ba'd, tetapi untuk bagian lain seperti muamalah, seperti bisnis, seperti entrepreneurship, seperti marketing, seperti manajemen, kita mengambil dari yang lain. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Ibadahnya sesuai dengan Quran, tetapi muamalahnya atau bisnisnya sesuai dengan kapitalis. Nah, jadi tubuh kita ini memang jadi split gitu loh. Sepotong kita itu sesuai dengan Al-Quran, tetapi sepotong yang lain tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan ironisnya, potongan yang besarnya ini itu mendominasi dalam keseharian kita. Jadi mengapa kesesuaian bisnis, kesesuaian mencari income dengan Al-Quran itu menjadi sangat amat penting karena dominating our daily life, karena dia mendominasi dan juga harus sangat siap kalau kita mati ketika sedang beraktivitas ya. Apakah aktivitasnya ini jadi amal soleh membawakan husnul khotimah atau tidak ini. Baik. Nah, kalau gitu apa yang harus dilakukan nih Ustaz? Karena tidak semua orang dalam kondisi ideal. Ada yang bisa ingin kita bisnisnya Islami, tapi faktanya terlalu banyak yang tidak bernilai. Kalau seperti ini kan enak, bisnis sendiri, usaha sendiri, tetapi masyarakat kita kan tidak semuanya memiliki peluang dan ideal seperti itu. Apa aja yang harus dilakukan nih supaya bisa mengisi yang 15 jam ini menjadi sesuatu yang bernilai amal soleh? Nah, yang paling utama kita harus bertanya dahulu, apakah sekarang saya bekerja atau berusaha di jalur yang sesuai dengan Al-Quran atau belum? Nah, itu dulu mungkin pertanyaan kita itu. Misalnya, sekarang saya bekerja di mana kalau para pekerja? Alhamdulillah saya bekerja di perusahaan
yang pemiliknya Muslim, yang pemiliknya Masya Allah sangat-sangat concern dengan ibadah, sholat 5 waktu, kemudian mengajak kita untuk berjamaah jikalau zuhur dan asar. Masya Allah, itu adalah satu kenikmatan. Atau Masya Allah sekarang saya sedang bekerja di hotel misalnya. Nah di sini juga kan harus hati-hati berarti itu kan. Kalau seandainya saya bekerja di hotel, kalau hotelnya seperti Darul Jannah di Darul Tauhid, alhamdulillah itu aman. Tetapi jikalau dia bekerja seperti hotel syariah itu Cinnamon, Cinnamon, sekaligus promosi lah. Nah, berarti jikalau seorang itu bekerja di satu hotel, nah dia harus bertanya nih, hotelnya tempat menginap atau tempat agak remeng-remeng. Nah itu, dia bertanya gitu loh. Atau saya bekerja di pabrik, Masya Allah saya bekerja di pabrik sepatu, nah masih aman itu. Atau saya bekerja di satu pabrik yang memproduksi barang yang tidak halal. Nah berarti dia harus bertanya, kalau saya di sini terus, dia berkontribusi terhadap produksi barang-barang yang tidak halal. Atau saya bekerja di satu production house yang Masya Allah itu ada berbau islaminya, membuat sinetron-sinetron yang islami, alhamdulillah berarti dia aman. Atau dia bekerja di satu production house yang Masya Allah istrinya itu ghibah, istrinya itu perselingkuhan terus, karena apa? Karena visi misi si ownernya itu ke sana gitu loh. Dia lebih kepada entertainment aja. Nah, berarti kita kan harus bertanya ini, saya di sini itu dekat kepada ridho Allah atau tidak? Dan pasti dari kita itu memiliki barometer itu. Sejelek-jeleknya kita pasti memiliki barometer itu. Nah, itu jikalau kita sebagai karyawan, sebagai eksekutif, nah kita bisa bertanya di titik ini. Misalnya jikalau saya bekerja di restoran, ini restoran ini Masya Allah menjual yang halal, menjual juga yang haram. Atau dia ini seperti kemarin misalnya ada yang menjual daging BABI, tetapi dibungkusnya dengan sapi. Nah saya terlibat di situ. Nah berarti kan saya di tempat yang tidak benar ini. Nah saya harus hijrah, pindah ke tempat yang lain. Walaupun ternyata ini berat gitu loh. Nah, demikian juga misalnya jikalau saya ada yang bekerja di perbankan konvensional, di asuransi konvensional, atau di pasar modal konvensional. Nah, di sini juga harus bertanya, apakah saya akan tetap di sini? Oke, betul. Saya ada istri, saya ada anak, saya harus mendapatkan nafkah, atau saya ingin lebih berkah untuk istri dan anak saya, berarti kan saya harus pindah. Nah, itulah kekuatan hati, kemantapan jiwa untuk bisa pindah dari tempat yang syubhat, dari tempat yang haram ke tempat yang halal. Disitulah sesungguhnya memerlukan pengetahuan, memerlukan bimbingan, dan memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini agak panjang jadinya nih. Oh, saya sekarang di tempat ini ya, itu beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu orang yang ada di tempat konvensional. Berjuta-juta, yang minimum yang konsultasi ke saya itu sudah ratusan. Ini gimana katanya saya di tempat konvensional, apakah ini haram atau tidak? Bagaimana apakah saya bisa di sini terus atau saya harus pindah? Nah, ini kan satu-satu yang bergejolak dalam hati. Nah, ini baru sebagai eksekutif profesional pekerja. Nah, nanti jikalau saya sebagai pengusaha, saya memproduksi barang. Nah, kira-kira barang saya ini dari mulai bahan bakunya, misalnya kosmetik, apakah prosesnya, kemudian juga pemasarannya, apakah sesuai dengan nilai-nilai yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan kepada kita atau tidak? Nah, berarti kan dia akan sangat amat concern, misalnya dengan proses penyembelihannya. Bagaimana saya bergerak dalam bidang makanan, olahan. Nah, saya harus memastikan saya membeli dagingnya itu sudah benar, saya memotongnya sudah benar, saya mengolahnya sudah benar, kemudian saya memasarkannya juga dengan benar, mempaketkannya juga dengan benar, ditulis expiry date-nya, ditulis ingredient-nya, kemudian bagaimana saya menutupi kebutuhan finansial saya. Apakah saya mempergunakan keuangan syariah, apakah ada asuransi syariah atau tidak. Masya Allah, berarti itu
akan menjadi sangat banyak itu ketika kita menjadi pengusaha, ketika kita menjadi entrepreneurs. Karena kita berpikir dari sisi produksi, dari sisi distribusi, demikian juga dari sisi pembiayaan, dari sisi marketing. Masya Allah, jikalau untuk yang hop dulu nih. Ini para jadi pemirsa panjang ini. pendengar banyak yang meriang-meriang ya. Di dalam ilmu motivasi, Ustaz, orang itu akan bersemangat dan berubah. Kata kuncinya ambak. Apa manfaat bagiku? Gitu. Ya. Nah, sekarang kita harus jelaskan, kan setiap orang itu makin kuat manfaat yang dia akan dapatkan, makin semangat. Nah, makin kita bisnis di jalan yang Allah sukai, dalam keridhaan Allah. Kira-kira apa manfaatnya kalau seseorang memang mau istiqomah di jalan yang Allah sukai nih, di dalam usaha ini? Janji apa yang Allah berikan nih? Ini sebelumnya juga nih ada sudah banyak pertanyaan nih tentang. Wah, kita makanya waktunya cuma sampai jam 6 nih Ustadz nih. Oke, ini saya jawab dulu, ada tentang pasar modal nih secara online. Waduh, oh gitu. Oke. Ya, saya juga lagi ngelihat pertanyaan ini. Oke, jadi gimana? Apa dulu yang mendengar ini ya? Boleh, silahkan. Ya, jadi ini yang bertanya tentang pasar modal. Memang pasar modal itu adalah sekarang sudah menjadi satu keniscayaan di satu negara. Kita tidak bisa menggerakkan ekonomi kita tanpa adanya pasar modal. Nah, untuk ini kita hanya punya 3 pilihan. Tentang pasar modal ini kita hanya punya 3 pilihan. Pilihan pertama, kita tenggelam di dalamnya. Artinya kita mengikuti seluruh apa yang ada di pasar modal saat ini. Dengan mengatakan, ya saya bagian dari pelaku ekonomi, kemudian di Indonesia sudah ada OJK yang mengawasi, sudah ada aturan mainnya, segala macam gini, saya ikut aja. Seperti halnya di Wall Street Amerika, seperti halnya di Bursa London, seperti halnya di Bursa Hong Kong, di Bursa Nikkei Jepang, saya ikut aja. Nah, ini namanya kecebur. Berarti kita kecebur habis dengan apa yang ada di tempat konvensional. Karena kita ngikutin aja. Itu apa yang terjadi pertama. Yang kedua, saya nggak mau sama sekali dengan pasar modal. Saya tidak akan berurusan sama sekali dengan pasar modal. Ya sudah, apapun yang terjadi, terjadilah. Nah, ini kita uzlah. Kita lari ke gunung dalam tanda petik. Kita lari ke gunung, kita tidak mau ada hubungannya sama sekali dengan pasar modal. Itu yang kedua. Jadi saya benar-benar akan menghindari pasar modal. Nah, yang ketiga adalah saya karena ada di Indonesia, saya karena pelaku ekonomi, saya akan menghadapi pasar modal, cuman saya pakai filter. Oke, apa filternya? Pertama yang disebut dengan filter fundamental dan core business. Nah, saya lihat dulu ini apa usahanya, apa kegiatannya, bagaimana dia menjalankan kegiatan usahanya. Saya akan jauhi yang berkaitan dengan makanan yang haram, minuman yang haram, saya akan menjauhi hotel-hotel yang bergerak tidak sesuai syar'i. Saya akan menghindari pornografi, saya akan menghindari perusahaan yang tidak bertanggung jawab dengan lingkungan, saya akan menghindari perusahaan yang tidak peduli dengan kesehatan misalnya. Nah, itu kita atau ada perusahaan yang berbuat sesuatu yang madorot. Ada yang berkaitan dengan senjata, ada yang berkaitan dengan tembakau, ada yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Islam. Nah, kita keluarkan. Oke. Dan saya tidak akan memilih saham-saham yang berkaitan dengan bank, dengan asuransi, dan kegiatan pasar modal konven. Nah, kita keluarin semua itu. Nah, kemudian analisa yang kedua adalah
Ini lebih dalam sih, yaitu dari mana dia mengelola uangnya, apakah pinjam dari konvensional atau dia tidak, ataukah dari modalnya saja. Itu lebih complicated lagi. Nah, jikalau kita keluarkan saham-saham yang seperti itu, yang haram dan yang konven, nanti akan adalah saham-saham yang sesuai dengan kriteria yang digariskan oleh Dewan Syariah MUI. Nah, alhamdulillah sekarang Dewan Syariah MUI itu sudah mengeluarkan disebut dengan DES, Daftar Efek Syariah. Jadi ada saham-saham yang ada di pasar modal ternyata sudah bersih daripada keterkaitan dengan hal-hal yang tadi itu. Nah, disinilah sikap dari yang bijaksana, kita menghadapi pasar modal tidak tenggelam dan tidak lari ke gunung, tapi kita menghadapi dengan filter, yaitu filter core business-nya dan filter bagaimana struktur keuangannya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang disebut dengan reksadana syariah, demikian juga sudah banyak teman-teman yang mengelola untuk berinvestasi di syariah. Nah, tapi terkadang kita masih kesulitan ketika si perusahaan ini bagaimana mengelola keuangannya, struktur pinjamannya dan struktur ekuitasnya kadang-kadang tidak terlalu mudah untuk dilihat. Tapi minimum jikalau kita fokus di usaha-usaha, di jenis usahanya saja, itu sudah lumayan aman gitu. Alhamdulillah. Jadi jangan lari ke gunung dan jangan tenggelam, kita hadapin, kemudian kita hadapi bersama-sama dengan filter seperti itu. Ya, demikian sahabat-sahabat sekalian, tidak terasa memang ekonomi syariah itu luas, dalam dan panjang ilmunya. Berapa tahun belajar ekonomi syariah? Saya udah nyiapin buku khusus nih, Ani. Jadi apa buku ini, buku judulnya coba lihat. Bisnis dan Kewirausahaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini ada hampir 300 halaman. Jadi saya memang merencanakan dengan AA akan membahas bagaimana suri teladan bisnis Rasul. Bagaimana suri teladan bisnis Rasulullah SAW, dari mulai beliau usahanya istilahnya semerawut, ngebantu tetangganya, ngebersihin kotoran, ngebantu tetangganya, ngebersihin tempat bangunan. Rasulullah SAW bawa batu, Rasulullah SAW bawa bata, sampaikan ngambil kayu bakar dari hutan. Kemudian beliau belajar bisnis, ikut pamannya ke Damaskus. Rasulullah SAW menjadi manajer, kemudian menjadi konsolidator dengan beberapa investor Mekah, termasuk Khadijah binti Khuwailid. Bagaimana Rasul pergi ke Bahrain, sampaikan di Jerah, sampaikan ke Gaza, sampaikan ke Hadramaut, sampaikan ke beberapa daerah. Masya Allah, itu adalah satu wisdom yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana strategi dagang Rasulullah SAW dan bagaimana akhlaknya. Ternyata itu Rasulullah SAW, nanti kita akan bahas satu persatu. Ini ada 300 halaman, Jadi insya Allah cukup untuk bertahun-tahun ini bahannya. Kita akan membahas ini setahap demi setahap sambil menerima pertanyaan dari ikhwah sekalian, dari pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membawa barokah untuk kita bersama. Karena kalau kita berbisnis, kemudian tidak ada contoh, ketika berbisnis tidak ada aturan hukumnya, kalau kita berbisnis tidak ada etikanya, tidak ada akhlaknya, itulah yang mengakibatkan bisnis kita itu berbahaya. Nah, siapa contoh terbaik? Jawabannya adalah baginda Rasulullah SAW. Walaupun nanti akan ada pertanyaan, itu kan terjadi sebelum beliau jadi Rasul. Nah, tetapi disitulah adanya satu keindahan antara praktek bisnis sebelum jadi Rasul dengan hukum yang kemudian ditetapkan oleh Rasulullah SAW setelah diutus jadi Rasulullah SAW. Di situ ada satu yang sangat matching dan sangat harmonis. Nanti kita akan bahas insya Allah pada waktunya. Alhamdulillah, para pendengar yang budiman, sahabat-sahabatku yang baik. Jadi kalau Rasulullah berdagang dari awal itu memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia.
Kenapa gelarnya Al-Amin dari awal ya, bukan yang ganteng, yang maco, yang atletis. Padahal beliau memiliki semua itu. Semua itu sudah dirancang bahwa kesuksesan itu memang harus diawali dengan akhlak dan harus diawali dengan kejujuran. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti dengan lebih detail kita akan bisa bersama-sama belajar ya. Hari ini memang kita masih bincang-bincang tentang sana sini, tetapi kita sudah mulai memahami bahwa hidup ini memilih secara syariatnya dan waktu yang banyak yang kita keluarkan dalam bekerja itu bisa jadi amal soleh atau tidak. Begitulah ya. Dan yang kedua tadi kesimpulannya, bagaimana nih mulai evaluasi diri kira-kira tempat kita kerja sekarang itu bisa membawa keberkahan atau tidak, ini memerlukan keberanian. Tak terasa nih sudah tinggal 3 menit harus bubar ini. Karena jadwal radio RRI jam 6 selesai, MQ 6 selesai. Mudah-mudahan tidak puas sajalah ya, supaya belajar lagi Sabtu depan insya Allah. Ya, ini banyak yang udah bertanya bagaimana bisa dapat buku AA sama buku saya. Ya, kalau buku AA bisa di MQ Publishing kalau tidak salah ya. Kalau buku saya bisa nanti di M. Syafi Antonio di sini, nanti insya Allah akan diinformasikan. Atau di website saya juga insya Allah ada. Di website muhammadsyafiantonio.com. Ini hari ini memang seperti yang tadi lakukan, sampaikan. Pertama kita menjawab alasan ya Ayah, mengapa ekonomi syariah itu penting. Jawabannya karena dia mendominasi hidup kita, karena dia bersangkut paut dengan halal dan haram, karena dia bersangkut paut dengan keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita untuk bisa selamat. Kata barusan sudah ditegaskan, kata kuncinya evaluasi diri. Kalau kita sebagai profesional, karyawan, pekerja, di mana kita berada. Kalau kita sebagai pengusaha, entrepreneur, apa yang kita produksi, bagaimana proses organisasinya, proses pemasarannya, dan proses pembiayaannya. Berarti ini kan jadi panjang ini nih, termasuk sogok menyogok, termasuk mohon maaf angkat paha sedikit, segala macam pertemuan di tempat ini, ada gratifikasi, Masya Allah. Itulah yang harus kita hindari. Dan yang berikutnya, kita harus mencari suri tauladan terbaik dalam melaksanakan ini. Dan the best example itu ada daripada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair atas informasinya dan mudah-mudahan banyak teman-teman yang berminat untuk memiliki buku sehingga nanti punya panduan di dalam belajar ini ya. Silakan hubungi muhammadsyafiantonio.com ya. Siap. Betul? Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Ustaz, jazakallah khair ya. Mudah-mudahan ini keterbatasan waktu ini membuat orang greget jadi ingin belajar lebih banyak. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.